Nama saya Hedi Aga. Biasanya kalau yang sudah kenal biasanya panggil Hedi. Kalau orang yang formal ketemu biasanya panggil saya Aga. Saya dosen UI, tapi sudah barangkali hampir setengah abad lah saya ngajar di UI. Ya karena prinsipnya pada pendidikan vokasi itu emang akan berbeda dengan akademik, tetapi kemudian trace back ke beberapa tahun yang lalu, eh, apa yang terjadi di sekolah vokasi itu hampir sama dimiliki dengan yang dimiliki pada dunia pendidikan akademik. Nah, sehingga sejalan dengan itu dan juga pada saat itu kebijaksanaan yang masih dalam satu wadah yang dicampur-campur antara pendidikan vokasi dan pendidikan akademik. Nah, sehingga otomatis bahwa uh, kalau ada program-program yang seperti riset itu masih seringkali terbaur antara pendidikan vokasi dan pendidikan akademik, dan efeknya adalah bahwa uh, penelitian yang dilakukan baik oleh dosen maupun oleh mahasiswanya itu masih sebagian orientasi masih kepada basic research, karena ada beda yang sangat prinsipil antara basic research dan applied research atau yang disebut dengan sekarang riset terapan. Nah sekarang ya, pada waktu beberapa ini dengan beberapa tahun ini kita sudah mulai dengan memfokuskan diri karena sudah diatur oleh pemerintah dalam kondisi yang sangat spesifik gitu. Nah sekarang sudah ada perubahan-perubahan yang mudah-mudahan ke arah yang betul-betul menjadi pendidikan vokasi yang betul-betul berbasis terapan. Saya kira itu terapan artinya adalah bahwa kita diharapkan untuk menyelesaikan the real problems di masyarakat, whatever the masyarakatnya, apakah itu industri, apakah itu masyarakat atau apapun juga. Saya kira itu basic prinsip. Jadi perubahan yang sudah ada kelihatan sekarang. Karena itu tadi, karena basisnya adalah bahwa seringkali masih berpikirnya basic, nah, sehingga touch-nya ke industri masih belum terlalu banyak, dan di sisi yang lain juga kadang-kadang ada satu hal yang membatasi lingkungan dari dosen itu bisa bergerak secara lebih fleksibel kepada dunia industri yang nyata, dan itu yang memang menjadi harus sesuatu yang saya kira ada kebijakan yang makro untuk bisa mendekatkan bahwa bagaimana kedua kubu atau ketiga kubu yang lain masih di sini saling berpisah-pisah untuk menjadi sinergi satu sama lain. Karena kalau kita mau bisnis terapan berarti harus ada close relationship antara dua yang pengguna dan di sini dan si penghasilnya. Jadi artinya kalau kita hanya ingin tapi kemudian di luarnya nggak ada, nah itu yang barangkali menjadi gapnya. Sehingga nah kalau sekarang sudah mulai dekat-dekatkan, prinsipnya sudah ada, nah cuma sekarang bagaimana kita betul-betul memfokuskan situ sehingga itu menjadi terjadi lebih intensif dan lebih harmonis hubungannya antara pengguna dan penghasil. Saya kira itu yang menjadi basisnya. Potensi masih besar sekali, artinya adalah karena ini bukan semacam euforia lah, tapi karena ini beri kesempatan yang besar, nah sehingga ini responnya cukup besar, sehingga sebarannya juga luar biasa, mulai dari berbagai bidang mereka sudah mulai masuk dan sudah mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang changing di itu sebelumnya. Ini ada satu kesempatan sehingga responnya besar sekali. Ya. Meskipun kemudian kita harus memfokuskan ini, kemudian mengarahkannya lebih kepada apa yang kita harapkan, ya itu adalah bahwa kedekatan antara dua pengguna ini, antara si pendidikan tinggi dan si industrinya, nah ini yang masih belum jalan penuh, tetapi saya kira potensinya cukup besar. Jadi kalau ini diteruskan, kalau pola seperti ini diteruskan, saya kira itu akan terbangun suatu yang synergic relationship antara dua pihak ini. Saya kira sebetulnya secara natural itu sudah terjadi lah ya. Semua memang barangkali ada beberapa intervensi pemerintah yang bisa lebih mendominasi ini, lebih memberikan semacam
eagerness atau lebih memberikan kepada sesuatu yang kaitan dengan bagaimana ada insentif dan sebagainya itu. Meskipun sekarang insentif sudah ada, tapi ternyata insentif itu tidak terlalu memberikan dampak kepada si industri. Nah, kecuali itu nanti akan tumbuh sendiri. Kalau ini terus dilakukan, saya kira itu akan tumbuh dengan sendirinya, sehingga bisa kelihatan bahwa di mana seperti apa. Karena kita kalau ngomong industri untuk ini tidak harus terkait dengan industri besar, gitu. Tapi kita ranging antara yang kecil sampai ke depan. Nah, barangkali sekarang sudah mulai yang kecil-kecil ini sudah mulai kita lihat ada hubungannya. Sebab kebutuhan itu pasti ada. Perbaikannya barangkali yang simpel adalah bahwa bagaimana mengubah sedikit saja mindset-nya, ya, dari berpikir bahwa yang dihilirkan apa yang saya hilirkan untuk masyarakat, tapi sekarang bahwa itu yang kita rubah. Jadi kita tidak menghilirkan, tapi kita membuat semacam solusi yang tepat dari masyarakat apa, itu yang kita rubah. Nah, sehingga itu akan menjadi satu yang betul-betul dan ini sifatnya sama dengan yang kita sebut sebagai vocational based research. Suatu saat sih saya kira itu akan jalan dengan otomatis, ya, tanpa harus ada intervensi pemerintah. Tapi bagaimanapun juga kan pemerintah kan punya kewajiban untuk mendanai semuanya ini. Jadi tetap ada seperti itu. Nah, kemudian ditambah lagi kemudian nanti bahwa dari pengalaman ini pun sebenarnya ternyata bahwa meskipun di desain kita tidak mensyaratkan ada keterkaitan pendanaan dari industri, tapi ternyata bahwa automatically mereka terpanggil karena itu adalah their business, their demand. Jadi itu adalah kedepannya memang harus dilakukan seperti itu. Ya, jadi intervensi barangkali lebih kepada bagaimana kita mengajak itu keduanya sehingga bergabung. Mungkin suatu saat akan ada policy wise-nya. Nah, itu yang bisa menjadikan ini lebih berperan positif. Basicnya program yang riset terapan ini sangat positif. Artinya bahwa kita betul-betul mendidik, betul-betul menjadikan sesuatu yang sifat naturalnya si pendidikan vokasi itu menjadi yang sesuai dengan ininya, dengan natural sifatnya, sehingga itu bagaimana mempraktekkan, bagaimana hands-on experience, bagaimana kita menjadikan sesuatu menjadi real, bagaimana kita mendorong seseorang untuk membuat produk-produk yang nyata. Nah, itu yang saya kira adalah ini, sehingga mudah-mudahan saja program ini tidak berhenti, dan kalau kita sering rajin barangkali kemudian mendesiminasikannya, ya, intensif memberikan informasi kepada masyarakat pendidikan politeknik, saya kira ini akan berjalan dengan baik. Hasilnya pasti akan lebih positif.